Pemirsa, demonstrasi besar-besaran Gen Z membuat Nepal mencekam. Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta WNI tetap waspada dan segera melapor ke KBRI. Saat ini ada 50 lebih WNI di Nepal, termasuk 23 WNI yang sedang berwisata. Selain itu, 2 anggota TNI juga sedang mengikuti pelatihan di ibu kota Kathmandu yang sedang diguncang kerusuhan akibat unjuk rasa. KBRI Nepal meminta WNI menghindari kerumunan massa dan terus memantau situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media setempat. Unjuk rasa besar-besaran yang digalang Gen Z memprotes larangan media sosial mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singha Durbar. Massa membakar gedung parlemen pada hari Selasa ketika Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Sementara itu, militer Nepal mengevakuasi para menteri kabinet pemerintah dari rumah dinas. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapatkan pengamanan yang lebih ketat. Keinformasi lain, pemirsa, jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di kota Lima, Peru, tiba di tanah air. Jenazah Zetro diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia, menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba, di Terminal Kargo Jenazah, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia, yang menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelum dibawa ke rumah pribadinya di Ciputa, Tangerang Selatan, jenazah lebih dulu dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta. Setelah dilakukan serah terima antara Menteri Luar Negeri dengan keluarga. Sebelumnya, media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lince, Peru pada Senin waktu lalu. Akibat serangan ini terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado. Namun dokter menyatakan korban meninggal saat berada di klinik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, geger seorang pria tewas terjatuh dari lantai 5 pusat perbelanjaan di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Bunuh diri. Kacau. Pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 5 area parkir. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa tergeletak di area parkir bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, korban berinisial H berusia 25 tahun. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya pemuda tersebut, apakah bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak pidana. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa CCTV yang ada di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 bangunan liar semi permanen hangus di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Palmerah, Jakarta Barat, kebakaran hebat melalap gudang oli bekas. Kebakaran besar juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur, hingga membuat warga panik. Api menghanguskan 12 bangunan liar yang dijadikan tempat tinggal pegawai ekspedisi di kolong tol Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Penghuni pun panik melihat kobaran api yang besar.
Petugas Damkar Jakarta Utara segera berjibaku memadamkan api agar tidak terus membesar dan terjadi perambatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dan melalap gudang oli di Jalan Brigjen Katamso. Besarnya kobaran api serta banyaknya tumpahan oli membuat petugas sempat kesulitan dan berupaya agar tidak terjadi penrebetan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran juga melalap 3 rumah di kampung padat penduduk kawasan Sidosermo 3, Surabaya, Jawa Timur. Warga mengaku api pertama kali muncul dari atap rumah kos warga. Warga sempat berupaya memadamkan dengan alat seadanya, namun ternyata api kian membesar dan merembet ke sejumlah bangunan lainnya. Api baru bisa padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dan motor yang tengah melintas ringsek tertimpa pohon besar jenis jambon sepanjang 7 meter di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di Lembang, Bandung Barat, 2 rumah rusak berat akibat tertimpa longsor usai hujan deras mengguyur. Beruntung kondisi rumah tengah kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Kejadian di Jalan Panjang Kelapa 2 depan. Warga dikejutkan tumbangnya pohon jenis jambon setinggi 7 meter di Jalan Panjang Kelapa 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, saat kejadian 1 unit motor dan mobil yang tengah melintas tertimpa dan ringsek. Beruntung pengemudi mobil selamat, sementara pengendara motor menderita luka di punggung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai kejadian, petugas Dinas Pertamanan Jakarta Barat diterjunkan untuk memotong pohon yang menutup jalan. Usai seluruh batang pohon dievakuasi, arus lalu lintas sudah bisa dilalui kendaraan. Sementara itu, longsor terjadi usai hujan deras mengguyur Kampung Junghun, Desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat. Akibatnya 2 rumah warga rusak tertimpa material longsor. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa, namun sejumlah perabotan rusak. Petugas juga belum melakukan pembersihan material longsor karena khawatir masih terjadi longsor susulan. Untuk sementara seluruh penghuni harus mengungsi mengingat hujan masih berpotensi turun di wilayah Lembang dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seharian diterjang hujan deras, sejumlah kawasan di kota Denpasar, Bali dikepung banjir hingga lumpuh total. Sementara di Gianyar, banjir juga menyebabkan tanah longsor hingga aktivitas warga terganggu. Banjir, Cok. Banjir usai hujan deras selama seharian menyebabkan kawasan Tohpati, Denpasar lumpuh total. Kawasan yang menghubungkan kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar ini pun untuk sementara ditutup dan tidak bisa dapat dilalui kendaraan. Jalan sudah ditutup di sana, sementara ada mobil. Bahkan banjir juga terjadi tidak jauh dari rumah dinas Kapolda Bali. Intensitas hujan yang cukup tinggi selama 24 jam membuat air meluap, bahkan tinggi air hingga nyaris 2 meter. Sementara pagi tadi petugas gabungan terus berjibaku melakukan penyedotan air mengurangi genangan air. Banjir serta tanah longsor juga terjadi di sejumlah kawasan di Kabupaten Gianyar. Banjir menerjang sejumlah kawasan seperti Kecamatan Sukawati, Belah Batu, Ubud, dan Payangan. Akibat banjir dan longsor, aktivitas warga lumpuh total. Petugas gabungan BPBD dan kepolisian juga sudah melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir dari tadi pagi. Sementara sejumlah jalan penghubung antar kabupaten ditutup sementara. Dari Denpasar dan Gianyar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, derasnya hujan menyebabkan sejumlah kendaraan di Jalan Underpass Ngurah Rai dekat Simpang Dewa Ruci, Bali tidak luput dari banjir. Beberapa mobil yang semula terjebak tampak tenggelam terendam banjir. Selain itu, rumah-rumah di bantaran sungai ikut dilanda banjir. Bahkan sebuah bangunan 3 lantai di kawasan pertokoan Jalan Sulawesi ambruk.
roboh ini, bangunan yang roboh di samping BCA. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Gianyar, Bali sudah bergabung bersama kami Catur Kusumaningrat. Selamat siang Catur, seperti apa kondisi banjir siang hari ini di sana? Selamat siang, betul sekali saat ini kondisi banjir di Kabupaten Gianyar sudah berangsur surut, di mana saat ini saya berada di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di mana di lokasi ini tadi pagi dini hari sempat terjadi banjir hingga air kali meluap dan menyebabkan tembok rumah warga jebol dan mengakibatkan seorang lansia meninggal dunia. Saat ini petugas gabungan dari kepolisian, BPBD dan juga dari pemerintah Kabupaten Gianyar tengah melakukan peninjauan di lokasi pasca terjadinya kejadian tersebut. Baik, Catur, tentu saja dengan menggunakan telepon seluler yang Anda pegang saat ini, boleh kami mendapatkan visual seperti apa kondisi di sekitar Anda saat ini, Catur? Baik, ini merupakan kali yang tadi pagi dini hari pukul 03 WITA sempat meluap hingga membanjiri areal permukiman warga yang ada di bawahnya. Di mana saat ini di bawah saya ini adalah salah satu rumah milik warga di Desa Temesi Gianyar yang salah satu keluarga yakni seorang nenek meninggal dunia akibat tertimpa bangunan yang jebol akibat tergerus air banjir yang meluap di daerah ini sejak pagi hari ini. Sementara Kapolres Gianyar beserta jajaran dan juga dari Ketua DPRD Gianyar dan Sekretaris Daerah Gianyar saat ini tengah melakukan peninjauan di lokasi untuk melakukan evaluasi monitoring di lapangan. Demikian. Catur, selain di Gianyar, daerah mana lagi yang terkena banjir parah saat ini, Catur? Baik, untuk selain di Kabupaten Gianyar ada beberapa kabupaten yang terdampak seperti Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan juga beberapa daerah di Kabupaten Kelungkung yang infonya kami dapat sempat terjadi luapan air yang cukup besar. Baik, dari informasi yang Anda berhasil himpun, tentu saja debit air kemudian ini sangat besar begitu ya, karena diguyur hujan selama 24 jam. Hal lain yang menyebabkan banjir besar apa saja menurut pemerintah setempat, Catur? Apakah kemudian dari saluran pembuangan air yang kemudian terhalang sampah atau seperti apa? Baik, dari komunikasi kami dengan Bupati Gianyar Imade Mayasre tadi pagi juga dari evaluasi dari pemerintah Kabupaten Gianyar terjadinya banjir di kawasan Kabupaten Gianyar sendiri akibat semakin maraknya bangunan-bangunan liar yang mulai marak dibangun di wilayah ini dan juga penyempitan aliran sungai dan juga gorong-gorong yang menyebabkan beberapa aliran sungai yang semestinya masih bisa menampung air dengan debit jumlah yang cukup banyak, akan tapi mulai sempit seperti yang di belakang saya ini. Debit air yang awalnya memiliki kedalaman yang cukup tinggi, namun saat ini menurut warga terjadi pendangkalan yang cukup signifikan sehingga air yang seharusnya bisa melewati aliran air ini harus meluap ke rumah warga. Baik, Catur, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Kami terus tunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tak puas dengan hasil tes DNA Bareskrim Polri, Lisa Mariana mengajukan tes DNA pembanding. Kali ini Lisa meminta Ridwan Kamil melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di Singapura. Melalui kuasa hukumnya, Lisa Mariana mengajukan tes DNA pembanding di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Lisa beranggapan tes DNA perlu diulang terhadap dirinya, Ridwan Kamil, dan anak Lisa Mariana. Menurut kuasa hukum, permintaan tes ulang itu bukan untuk membantah hasil tes DNA Bareskrim Polri, namun hanya untuk meminta hasil pembanding atau second opinion. Permintaan tes DNA ulang ditembuskan ke Kapolri hingga KPAI. Sebelumnya dari hasil tes DNA Bareskrim Polri, Ridwan Kamil bukan merupakan ayah kandung anak Lisa Mariana. KPK kembali memeriksa Ustadz Khalid Basalamah atau KHB terkait dengan korupsi kuota haji dari Kementerian Agama pada tahun 2024. Usai diperiksa selama 7 jam, KHB menyatakan menjadi korban dari agen travel haji yang mendapatkan kuota haji furoda.
Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus ditelusuri penyidik KPK. Kemarin penyidik Komisi Anti Rasuah kembali memanggil dan memeriksa selama 8 jam Direktur Pemilik PT Zahro Auto Mandiri Uhutur Khalid Zid Abdullah Bassalamah atau Ustadz Khalid Bassalamah. Usai menjalani pemeriksaan, Khalid menyatakan dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus dan sudah ada 122 jemaah yang terdaftar. Ia pun diajak PT Muhibah menggunakan visa haji khusus dengan tambahan kuota resmi dari Kemenak. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Atas dasar ini Khalid menyatakan dirinya sebagai korban dari agen travel. Karena seluruh jemaah diiming-imingi pindah dari haji furoda menjadi visa khusus. Sementara itu jubir KPK menyatakan saat ini Khalid Bassalamah masih berstatus sebagai saksi fakta selaku pemilik travel haji. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Sistem keamanan lingkungan alias Siskamling ramai dibahas usai marak kerusuhan massa beberapa waktu lalu. Praktik pengamanan swadaya yang sudah berusia lebih dari 40 tahun itu kembali digencarkan. Bahkan ada surat edaran dari Mendagri agar RT/RW segera mengaktifkan Siskamling. Kata Siskamling ramai dibahas, terutama usai Wapres Gibran tiba-tiba belusukan ke pos ronda di Kembangan dan Pesanggerahan Jakarta Barat beberapa hari usai kerusuhan massa. Sambil menyerahkan bantuan alat senter, alat pemanas hingga teh dan kopi saset, Gibran meminta warga kembali aktif ngeronda menjaga lingkungan. Menurut Gibran, Siskamling perlu diaktifkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di komplek permukiman. Di Indonesia, praktik pengamanan swadaya Siskamling era modern sudah dilakukan sejak tahun 80-an alias sudah berusia 40 tahunan. Namun seiring waktu, terutama di perkotaan, praktik Siskamling kerap tak bisa terrealisasi digantikan petugas keamanan yang dibayar swadaya oleh warga. Namun pasca kerusuhan, Siskamling dirasa penting. Mendagri Tito Karnavian bahkan membuat surat edaran khusus berisi 3 poin, yaitu tingkatan peran Satlinmas, mengaktifkan Siskamling dan pos ronda, serta membuat pelaporan berbasis digital. Di situasi kondisi saat ini yang mungkin lagi agak kurang baik gitu ya, jadi tentunya kegiatan Siskamling itu sangat bermanfaat dan positif bagi warga juga, tentu selaras dengan hashtag yang saat ini Pemprov adain, Jaga Jakarta. Ya, itu bagus banget ya, pastinya membuat lingkungan kita tuh jadi lebih aman dan membuat warga tuh pastinya juga lebih kompak ya dengan adanya Siskamling ini. Buat keamanan juga kan, lingkungan semua juga sekarang apalagi banyak nih udah berita-berita kayak nggak aman daerahnya apa gimana, jadi diterapin lagi gitu Bang. Masyarakat berharap SE Mendagri soal Siskamling bisa ditindaklanjuti seluruh kabupaten dan kota dan diinstruksikan hingga tingkat RW dan RT. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbeda dengan Nepal, di Indonesia keterlibatan remaja dan pelajar dalam unjuk rasa menuai kontroversi. Ratusan pelajar ditahan saat unjuk rasa beberapa waktu lalu dan Mendikdasmen bahkan merilis surat edaran melarang pelajar ikut unjuk rasa. Kembali nih beberapa sekolah SMK dan MTS Kota dan Kabupaten Bogor. Ratusan pelajar di Depok, Bekasi, dan Bogor diamankan saat hendak ikut unjuk rasa akhir Agustus lalu. Pelajar datang dari berbagai kota penyangga Jakarta untuk ikut unjuk rasa di DPR bergabung dengan massa mahasiswa. Namun polisi melarang, ratusan pelajar diamankan lalu dikembalikan ke orang tua. Alasannya karena pelajar masih di bawah umur sehingga masuk kategori kelompok rentan yang tidak boleh ikut unjuk rasa. Ya, ada ratusan anak yang berhasil diamankan, dicegah. Diamankan untuk dilindungi, dicegah. Tapi tentunya karena dinamika situasi di lapangan, ada yang dicegah, ada yang tidak tercegah. Sejalan dengan polisi, Kemendikdasmen juga merilis surat edaran menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar mencegah pelajar turun ke jalan atas alasan keamanan. Namun tidak ada kata larangan dalam surat edaran tersebut.
Sejumlah pihak bereaksi atas surat edaran Mendikdasmen yang disebut sebagai upaya pembungkaman dan pelanggaran konstitusi. Perwakilan pelajar SMA Kolese Gonzaga menyatakan sikap menolak anggapan siswa SMA tidak boleh ikut unjuk rasa. Kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA, SMK, dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan, merujuk pada Konvensi Hak Anak PBB, anak-anak sekalipun memiliki hak untuk menyatakan pendapat, termasuk berunjuk rasa. Perlindungan hak anak menyatakan pendapat juga dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak. Maka alih-alih melarang demo, kepolisian seharusnya melindungi setiap pelajar yang ikut unjuk rasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pabrik penggilingan padi digerebek polisi karena melakukan pengoplosan beras di Kampung Pabuaran Bugel, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Selain pelaku, polisi juga menyita puluhan karung beras oplosan dan beras yang tidak layak konsumsi. Sejumlah pekerja terkejut saat Satreskrim Polres Serang bersama Satgas Pangan menggerebek pabrik penggilingan padi di Kampung Pabuaran Bugel, Desa Pasir Limus, Serang, Banten. Penggerebekan ini dari informasi masyarakat yang menemukan dugaan praktek pengoplosan beras di pabrik penggilingan milik SU 46 tahun. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 94 karung beras oplosan yang sudah dikemas dalam karung merek terkenal berukuran 25 kg. Selain itu, polisi juga menemukan 10 ton beras tidak layak konsumsi yang diolah menggunakan mesin heller. Beras tak layak konsumsi ini dikumpulkan dari beras sisa hajatan, lalu dioplos dengan beras premium dan dikemas ulang. Sekarung beras oplosan dijual Rp200.000 dan dari setiap karungnya pelaku mendapat keuntungan hingga Rp98.000. Dan diperkirakan bisnis ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. SU pun dijerat pasal tindak pidana perdagangan curang dan terancam hukuman pidana penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kenaikan harga beras serta kelangkaan beras SPHP dikeluhkan warga di Bandung, Jawa Barat. Warga mengaku kenaikan harga beras saat ini sudah sangat memberatkan mereka. Sejumlah pedagang mengeluhkan hilangnya beras SPHP di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Padahal sebelumnya beras SPHP bisa dijual setiap hari mengingat harganya yang lebih murah dengan kualitas yang cukup baik. Hilangnya beras SPHP ini pun membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 70%. Akibatnya saat ini harga beras medium dan premium mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di mana harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras premium dari yang sebelumnya Rp14.000 kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Kita kan lagi susah cari uang, tiba-tiba pasaran-pasaran juga mahal ya, selain beras juga bahan pokok mahal, ya seperti itulah pada menjerit rakyat miskin. Barangnya susah, langka, dan ya karena mungkin sistemnya baru, jadi ya itulah yang para pedagang sendiri juga enggan karena banyak aturan ya birokrasi lah. Para pedagang dan pembeli hanya berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga beras di pasaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Mantan inisiator unjuk rasa Pati Ahmad Hussein Hafid nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein diduga memprovokasi dalam kondisi mabuk sehingga memicu kemarahan warga. Mantan inisiator unjuk rasa Pati, Ahmad Hussein Hafid nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein mendatangi posko dan diduga memprovokasi warga yang ada di sana dalam pengaruh minuman keras. Tindakannya ini memicu kemarahan warga yang berada di lokasi.
Ratusan warga yang ada di alun-alun Simpang 5 Pati langsung mengerubuti mobil Hussein. Pihak kepolisian pun harus turun tangan untuk mengantisipasi terjadinya kekisruhan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sebuah mobil ditabrak kereta api Ranggajati di perlintasan Curah Tulis, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat minibus mati mesin saat di tengah rel. Kecelakaan antara kereta dengan mobil di perlintasan Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo terekam kamera video warga. Kereta api Ranggajati menabrak mobil yang sudah ditinggal pengendaranya. Menurut warga, kecelakaan terjadi karena mobil terhenti di tengah perlintasan rel akibat mati mesin. Di saat yang sama, kereta akan melintas. Sebelumnya, korban sempat dibantu warga untuk memindahkan mobilnya. Namun upaya ini gagal dan hanya bisa pasrah saat mobilnya hancur ditabrak kereta. Gerobak pedagang kaki lima hancur diamuk seorang pemuda usai menyantap makanan di Depok, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, pelaku segera diamankan oleh polisi hingga digelandang ke kantor polisi. Gerobak pedagang ketoprak ini diamuk seorang pemuda di Jalan Siliwangi, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku sempat cekcok dengan korban lantaran pembayaran yang kurang. Pelaku yang diminta korban untuk melunasi kekurangan pembayaran malah marah-marah hingga melakukan perusakan. Akibatnya gerobak beserta barang dagangan korban pun hancur berantakan. Warga yang melihat kejadian ini segera berusaha melerai, namun bukannya berhenti, aksi pelaku malah makin menjadi. Akibatnya polisi segera datang ke lokasi dan mengamankannya hingga digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Israel melancarkan serangan menargetkan pimpinan Hamas di ibu kota Qatar, Doha. 5 orang anggota Hamas tewas dalam serangan itu. Dari rekaman CCTV, asap hitam mengepul dari bangunan setelah dibombardir serangan Israel di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Israel mengklaim serangan itu menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. 5 orang anggota Hamas tewas sementara tim negosiatornya selamat dari serangan tersebut. Pemirsa, aksi pembegalan senjata tajam terjadi di tengah pemukiman warga di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Aksi pembegalan terekam CCTV hingga viral. Video CCTV merekam detik-detik aksi pembegalan terhadap seorang warga di Jalan Raya Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video terlihat pelaku berbonceng 3 orang di atas satu motor, memepet dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan membacok korban di bagian kepala. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti sepeda motor milik korban dan senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian dari Polsek Gunung Sindur kini tengah mengejar pelaku. Sementara itu korban saat ini dalam perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka bacok di bagian kepala. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Nekat mencuri motor seorang badut diamuk massa di Jember, Jawa Timur. Pelaku terpaksa diamankan polisi dari amukan massa. Video amatir merekam saat seorang pemuda berkepala plontos diamankan polisi dari amukan warga. Pemuda plontos ini merupakan pengamen badut yang tertangkap basah mencuri sepeda motor yang terparkir dalam sebuah rumah di Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur, Jember, Jawa Timur. Ratusan warga yang geram memukuli meski aparat kepolisian tengah mengamankan pelaku ke mobil patroli polisi. Setelah berjibaku hampir seperempat jam dari kerumunan warga, pelaku akhirnya berhasil dibawa ke Polsek Ajung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pelaku pencurian nekat melakukan aksinya karena pemilik motor yang sedang berada di warung kopi tidak mengunci motornya. Aksi pelaku diketahui warga saat motor yang berada tak jauh dari warung dibawa lari pelaku. Pelaku kemudian diteriaki maling dan ditangkap ramai-ramai oleh warga. Pencarian macan tutul yang lepas dari kandang di Lembang Park and Zoo dihentikan. Pencarian kini beralih menjadi pemantauan setelah satwa langka itu diduga kabur ke kawasan hutan lindung Tangkuban Parahu. Di greenhouse dia, di dalam. Kalau ini. Iya. Benar. Hampir 2 pekan, upaya pencarian macan tutul yang lepas dari kandang karantina Lembang Park and Zoo sempat terdeteksi drone thermal. Namun karena sifat liarnya, membuat satwa yang dilindungi itu kini telah masuk ke hutan lindung Tangkuban Parahu. Kepastian itu diperoleh dari temuan jejak kaki tim pencari dan kesaksian warga yang mendengar gonggongan tak biasa anjing peliharaan mereka pada 30 Agustus lalu. Setelah kehilangan jejak di kawasan Lembang Park and Zoo, pencarian diperluas ke kawasan hutan lindung Tangkuban Parahu. Macan tutul yang lepas ini adalah titipan BKSDA yang akan dicek kesehatannya sebelum dilepas liarkan di Ciremai. Namun dalam prosesnya, hewan tersebut berhasil kabur karena stres dengan lingkungan baru. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.